Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Al-Hidayah, masjid besar Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang insyaallah senantiasa kita mencari kemuliaan Allah. Pertama sekali marilah kita senantiasa mempersembahkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah hidupkan kita kembali setelah kita mati dalam tidur kita. Karena dalam pandangan agama kita, tidur itu sama dengan mati. Makanya doa kita setelah bangun tidur itu sebagaimana di awal kita tadi bawakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kami mati, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kami akan nanti dikumpulkan. Jadi kita mati hakikatnya dalam tidur kita. Makanya dalam sebuah mafhum hadis dikatakan, Bapak Ibu, bahwa di saat kita tidur itu maka Allah menggenggam nyawa kita. Ada yang Allah lepaskan, ada yang masih Allah genggam. Ya, ada yang Allah genggam, ada yang Allah lepaskan. Nah, kalau Allah lepaskan berarti selesai. Nah, begitu. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak Ibu sama-sama kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita melaksanakan atau meninggalkan perayaan Idul Adha, atau ini disebut juga dengan Idul Qurban atau Idul Haji. Jadi Bapak Ibu, hari raya yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang sudah, ini luar biasa. Dalam istilahnya saja itu banyak. Bisa dikatakan sebagai Idul Adha, Idul Qurban, dan Idul Haji. Dan memang sesuai dengan penamaan itu Bapak Ibu. Jadi Id itu artinya kembali. Kembali kita merayakan, memperingati, mensyiarkan Adha. Adha itu penyembelihan. Dan kalau kita Bapak Ibu telusuri kembali sejarah, kita coba kembali Bapak Ibu ingatkan ingatan kita dengan perayaan yang sudah kita laksanakan tadi, untuk kita ambil i'tibar beberapa pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa itu. Mungkin barangkali kita sudah mendengarkan kajian-kajian sebelum
sebelum ini, dan termasuk di saat perayaan Idul Adha yang sudah kita rayakan pada hari Ahad kemarin. Mungkin ada yang hari Sabtu mungkin ya. Ya, bisa jadi mungkin ada hari Sabtu. Kawan-kawan kita dari Muhammadiyah mereka Sabtu. Bahkan informasinya di Sumatera Barat itu ada hari Jumat. Iya. Itu komunitas Tarekat Naqsabandiyah di daerah Pulaan Pariaman, ada Pariaman. Aku dapat informasi. Kampung Bertua ke Haji Herman Jaya. Itu memang mereka sudah menjadi kebiasaan Bapak Ibu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya itu tidak jadi masalah Bapak Ibu ya. Tidak usah kita jadikan itu persoalan. Tetapi mari kita sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah sesama kita umat Islam di Nusantara ini. Ya itu tidak usah dipersoalkan. Oh nak lebaran hari Sabtu, nak lebaran hari Ahad, nak lebaran hari Jumat, ya tidak masalah. Yang penting masing-masing punya dasar. Nah itu baik. Jadi di saat perayaan itu kita tentunya diingatkan kembali Bapak Ibu dengan satu peristiwa yang sangat luar biasa. Itu rentetan itu menjadi rentetan syariat baginda Rasulullah SAW yang sampai hari ini kita laksanakan Bapak Ibu. Baik mereka yang berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah ataupun mereka yang tinggal di tanah air masing-masing, semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, keistimewaan dan pahala-pahala yang besar pada hari-hari yang sangat mulia itu Bapak Ibu. Ini hebatnya. Memang Bapak Ibu, yang namanya ibadah haji, ibadah umrah itu tidak bisa digantikan ke tempat manapun Bapak Ibu. Ya, tidak bisa. Kalau ada seandainya Bapak Ibu, kalau seandainya ada yang melakukan misalkan berulang kali ke satu tempat sebanyak 7 kali sama dengan haji, nah, ada lagi kira-kira terdengar macam itu? Aduh, tapi Bapak Ibu, aku agak batuk dikit. Tapi Bapak Ibu, kalau itu ada dikaitkan kepada salah satu komunitas, ya, komunitas tertentu dari paham yang ada dalam Islam ini. Tapi Bapak Ibu, kalau kita telusuri sejarah pemahaman-pemahaman dalam Islam, selama mereka masih dalam koridor ahli sunnah wal jamaah, maka itu tidak masalah perbedaan itu ada. Tetapi kalau sudah melenceng daripada itu Bapak Ibu, itu bukan lagi ahli sunnah wal jamaah. Seperti maaf tadi Bapak Ibu ya, seperti kawan-kawan kita di Tarekat Naqsabandiyah. Ini perlu kami sedikit luruskan pemahaman kita bahwa Naqsabandiyah itu bukan aliran sesat Bapak Ibu. Itu tarekat yang diakui mu'tabar, tarekat yang tidak keluar dari koridor ahli sunnah wal jamaah Bapak Ibu. Termasuk tarekat yang sudah populer yang mu'tabar itu, ya, di antara tarekat Sabaniyah, tarekat Syaziliyah, tarekat Qadariyah, Abdul Qadir Al-Jilani imamnya. Nah, itu tarekat Bapak Ibu masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada yang mencoba mengait-ngaitkan dengan tarekat yang mu'tabar itu yang masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu berarti oknum Bapak Ibu. Kalau ada mencoba membuat satu statement, membuat satu pernyataan yang melenceng dari ajaran Islam, itu bukan dari tarekat itu Bapak Ibu. Karena kalau kita selusuri sejarah daripada tarekat, semua mereka adalah para ulama-ulama besar, semua mereka adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka berpegang kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi tidak benar itu kalau seandainya dikaitkan
apabila engkau ke sana 7 kali berulang kali sama dengan pahala haji, itu tidak benar. Itu mungkin perkataan-perkataan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak paham dengan sejarah thariqat itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini perlu kami sampaikan karena ini berkembang di kalangan masyarakat. Di kami Bapak Ibu, kami di Sumatera Barat, ya kebenaran kampung aku di Solo, ya di Sumatera Barat, apalagi di kampung mertua beliau ini, itu luar biasa di sana Bapak Ibu. Thariqat itu berkembang. Di kampung aku dulu, tapi lah meninggal musimnya, meninggal guru besarnya. Nah semenjak meninggal guru itulah tidak ada lagi. Kalau dulu biasa kami, ya mereka sudah lebaran, kami belum. Mereka sudah puasa, kami belum. Nah itu sudah biasa. Nah jadi Bapak Ibu tidak ada yang melenceng dari ajaran itu Bapak Ibu. Nah ini kan perlu kami sampaikan. Jadi jangan salah. Kalau seandainya ada yang mencoba melesetkan dan mengatasnamakan thariqat itu oknum Bapak Ibu. Ya. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, ya kita kembali kepada materi kita, kepada masalah yang kita sampaikan, bahwa kalau kita kembali merayakan Idul Adha ini Bapak Ibu, tentu kita diingatkan dengan peristiwa yang besar dan itu sudah menjadi syariat umat baginda Rasulullah SAW yang berangkat menuju tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan yang tinggal di tanah air masing-masing yang belum berangkat atau yang belum diizinkan oleh Allah untuk berangkat. Nah, artinya agama ini memberikan kepada kita di hari-hari yang mulia itu untuk sama-sama Bapak Ibu kita mendapatkan kemanfaatan dari kemuliaan hari ini. Ini hebatnya. Jadi ibadah haji itu tidak akan tergantikan. Makanya orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah itu memang orang-orang yang Allah pilih Bapak Ibu. Ya kita tidak bisa kita nak mengatakan ya, tidak bisa kita boleh. Artinya kita boleh iri dengan orang-orang yang Allah panggil bisa berangkat ke sana Bapak Ibu dengan tujuan kita bisa berangkat juga nanti. Boleh kita ini dalam masalah ibadah. Manusia itu bisa berangkat, aku ngajak berangkat, aku ketemu nak berangkat, itu boleh. Ya. Itu iri dalam kebaikan, boleh. Nah, Bapak Ibu, ibadah di sana bisa digantikan dengan ibadah tempat lain. Dan pahala yang Allah kita peroleh dari tempat itu tidak bisa tergantikan dengan tempat lain, Bapak Ibu. Ya. Makanya bersyukurlah orang-orang yang sudah pernah menginjak tanah haram itu, baik dalam ibadah haji ataupun dalam ibadah umroh, maka bersyukurlah dengan bersyukuran yang mendalam banyak kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah pernah menjadi tamu Allah dan bumi tanah haram itu akan bersaksi dari Bapak Ibu di yaumil akhir bahwa memang hamba ini sudah pernah datang ke sini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu luar biasa kalau ibadah kita melaksanakan ibadah di tanah suci haram sangat luar biasa. Ya. Tidak ada pahala yang Allah berikan kepada orang yang haji dan mabrur itu kecuali hanya surga Bapak Ibu. Dan surga itu adalah tujuan kita sebagai umat muslim, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan daripada kehidupan kita di alam dunia ini sebagai hamba Allah. Apalagi yang kita harapkan dalam kehidupan dunia ini kalau bukan kita mengharapkan kenikmatan surganya Allah nanti di yaumil akhir. Itulah terminal terakhir kita Bapak Ibu. Dan bahkan yang lebih lagi nanti di surga Bapak Ibu, orang-orang yang Allah berikan kenikmatan yang lebih. Dalam Al-Quran dikatakan juga dalam hadis sudah disampaikan bahwa nanti akan melihat wajah Allah tapi tidak dibayangkan Bapak Ibu ya. Ini keterangannya seperti itu. Itu kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan surga itu sendiri. Nah itu yang diberikan istimewa kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi tidak bisa tergantikan itu Bapak Ibu. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang belum berangkat berniatlah dalam hati, berazam dalam hati dengan sekuatnya, ya Allah, panggil aku ya Allah untuk bisa menampaki tanah haram ya Allah. Karena tidak bisa tergantikan Bapak Ibu. Luar biasa di sana. Kita tahu bahwa bagaimana fadilah kita beribadah di Masjidil Haram, bagaimana
bagaimana kita beribadah di Masjid Nabawi dibandingkan dengan masjid kita di daerah kita, di dusun-dusun kita, di kampung-kampung kita. Satu kali kita sholat di Masjidil Haram itu sebanding sama dengan 100.000 Bapak Ibu kita sholat di masjid kita ini di hidayah ini. Ini kelebihan Bapak Ibu ya. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kita Bapak Ibu. Makanya salah satu kelebihan umat baginda itu adalah ini salah satunya. Allah pendekkan umur kita, tetapi amal kita Allah lipat gandakan Bapak Ibu. Ini kelebihan. Ini keutamaan, keistimewaan kita menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini patut kita syukuri Bapak Ibu. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan ini Bapak Ibu. Kita manfaatkan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Tidak bisa tergantikan Bapak Ibu. Amal ibadah di sana tidak bisa kita gantikan dengan dimanapun tempat. Nah, Bapak Ibu, bersyukurlah saudara-saudara kita yang berangkat ke tanah suci dalam ibadah haji pada saat ini. Walaupun tahun ini Bapak Ibu jemaah haji kita dipangkas, cuma yang berangkat itu kalau tidak salah kayaknya baru 50%, jadi 48%. Sekitar apa itulah, sekitar 50% jemaah haji kita semua berangkat. Alhamdulillah, ya, masih diberangkatkan tahun ini. Mendingan daripada 2 tahun sebelumnya tidak bisa berangkat sama sekali. Namun tetap yang namanya haji, ibadah haji tetap. Tidak kata ibadah haji yang di mundur Bapak Ibu, tetap di sana tetap ibadah haji mereka. Mereka tetap wukuf di Arafah, tetap di Musdalifah, mampir di Musdalifah, mampir di Mina, Jamarat, tetap mereka tawaf. Kita yang dari luar negeri tidak bisa masuk ke situ. Jangan pula kasih kita menganggap walaupun tidak berangkat kita di Indonesia lagi ibadah haji situ buruk. Tetap. Tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah tahun ini mudah-mudahan tahun depan normal seperti biasa Bapak Ibu. Kita kasihan dengan orang-orang tua kita yang umurnya di pucuk 65 tahun tidak baca berangkat tahun ini. Memang itu kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, tidak baca. Mereka yang punya keputusan itu. Kita dari luar negeri ini kita menerima keputusan mereka. Kalau kata mereka umur di bawah 65 sudah. Yang berangkat cuma di bawah 65 tahun, yang di pucuk 65 kaget. Sabar Bapak Ibu. Jangan pernah ada terpikir kita untuk nak mengurungkan atau nak mencabut daripada ongkos naik haji itu Bapak. Aku pernah ketemu haji dengan bapak-bapak di Rubin. Mereka mana mau di Papua katanya. Ini kami ini dapat berangkat ini. Karena kalau orang umur ini ke depan cak mana? Mau itu untuk tahun ini baik kebijakannya macam apa aja Pak. Insya Allah tahun depan kita normal lagi, kita semua berdoa. Tidak usah kamu nak ini jebu, nak khawatir, tidak usah takut jebu. Dan sampai-sampai kalau ada kamu berniat nak mencabut itu jebu, ongkos naik haji kamu itu jangan. Namun kamu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam catatanmu. Kalau kamu cabut maka catatan itu akan dititik oleh Allah, akan dihapus oleh Allah. Jangan pernah nanti cabut-cabut jebu. Biarlah kalau kamu cabut kamu mau kerugian. Yang pertama catatan kamu sudah dihapus oleh Allah, tidak sebagai haji kamu. Dan yang kedua kamu nak mendaftar ulang lagi, kamu nunggu berapa tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi gitu. Mendaftar tahun ini berangkat estimasinya 2040, salah 23. Nah, berapa tahun itu Bapak Ibu? Nah, jadi jangan, biarlah walaupun kakek kita tidak berangkat. Sebelum kita berangkat, tahun kita berangkat, Allah sudah memberangkatkan kita ke akhirat. Sudah. Terima keputusan Allah. Memang itu kehendak Allah. Tetapi kita sudah dicatat oleh Allah sebagai haji. Ada orang Bapak Ibu yang tidak berangkat haji, tapi dinilai oleh Allah sebagai haji mabrur. Ada ceritanya pada zaman sahabat. Ya, dia tidak berangkat haji. Kenapa? Karena gara-gara dia di waktu nak berangkat haji itu ada tetangganya yang butuh biaya, dia sakit keras. Akhirnya biaya haji itu Bapak Ibu
diberikan kepada tetangga yang sakit keras tadi untuk berobat, sembuh, dia tidak jadi berangkat haji. Tetapi dikabarkan bahwa haji yang mabrur itu adalah orang yang berangkat. Nah, mana itu Bapak Ibu? Ya, bingung gitu kan? Nah, jadi jangan pernah kita menganggap itu namanya itu kehendak Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah. Sudah, itu serahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya Bapak Ibu rangkaian ibadah haji. Termasuk kita yang kita laksanakan di tanah air kita masing-masing ini Bapak Ibu. Ini semuanya bermuara dari 3 sosok yang tidak pernah akan kita lupakan dalam sejarah kehidupan kita manusia dan termasuk kita umat akhir zaman Bapak Ibu. Yang pertama sosoknya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Ismail alaihissalam, dan yang ketiga Siti Hajar, yaitu istri beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. 3 sosok inilah Bapak Ibu perjalanan mereka, kehidupan mereka pada waktu itu. Itulah yang pada hari ini dinapaktilasi oleh jemaah-jemaah haji kita di Makkah Al-Mukarramah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membahas ini mungkin panjang waktunya, ya, mungkin ada episode kedua kan kita haji. Caranya itu kan, padahal ini ban serap ini, ya. Tapi aku ngomong sama Kak Apek tadi, aku ini ban serap aja. Masih belum ada ban serap. Baca ini ban serap. Ya, nah, jadi Bapak Ibu, ini sejarah yang perlu kita gali lagi. Bagaimana sosok Ibrahim, sosok Ismail dan Siti Hajar ini Bapak Ibu sangat luar biasa. Dan ini menjadi contoh bagi kita, terutama bagi kita sebagai yang namanya kehidupan berkeluarga Bapak Ibu. Ini sosok keluarga yang sangat luar biasa yang bisa kita jadikan contoh. Inilah bentuk keluarga yang ideal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ya, dalam sejarah itu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu Bapak Ibu dari perjalanan kehidupannya itu dan sampai hari ini, inilah yang kita wariskan Bapak Ibu. Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar dan semua anak keturunan itu Bapak Ibu, itu semuanya adalah menurunkan anak-anak yang secara turun-temurun sampai ke kita. Itu semuanya lahirlah para nabi, para rasul dari yang namanya sosok Ibrahim alaihissalam itu. Dari istrinya Siti Hajar dirunut silsilah keturunannya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari istrinya Siti Sarah dirunutlah sampailah ke Nabi Isa alaihissalam. Itu melahirkan nabi-nabi dan rasul-rasul. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini inti yang bisa kita dapatkan dari perjalanan sejarah Nabi Ibrahim ini adalah bagaimana dia menjadi seorang kepala keluarga yang sangat luar biasa dalam membimbing keluarganya Bapak Ibu. Dan ada satu hal Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan di sini. Di saat Nabi Ibrahim itu menikahi Siti Hajar, kemudian Siti Hajar mengandung, itu sudah lama Bapak Ibu. Nabi Ibrahim ini dia tidak punya keturunan sebelumnya Bapak Ibu. Dia sudah beristrikan Siti Sarah. Nah, menunggu sekian tahun, dalam sejarah disampaikan bahwa umur Nabi Ibrahim itu 83 tahun Bapak Ibu. Belum punya keturunan, belum punya anak dalam usia yang sudah cukup tua lah namanya pada waktu itu. Nah, pada usia yang cukup agak tua itu Bapak Ibu,
akhirnya ada keputusan dari istrinya Siti Sarah untuk mengizinkan dia menikah dengan wanita lain. Menikah dengan wanita lain. Itulah Siti Hajar. Nah, menikah dengan Siti Hajar ini Bapak Ibu, karena memang Siti Hajar ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hamil Siti Hajar. Hamil melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Nah, mereka bertiga ini dalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala disuruh hijrah Bapak Ibu. Disuruh hijrah ke satu tempat yang dinamakan dengan Bakkah pada waktu itu. Bakkah itu Bapak Ibu padang tandus, gersang. Itu arti Bakkah itu padang tandus yang gersang. Nah, yang sekarang disebut dengan Makkah. Jadi Makkah itu Bakkah asal katanya Bapak Ibu. Daerah yang tandus, yang kering kerontang, tidak ada kehidupan di situ Bapak Ibu. Nah, disuruh oleh Allah bawa anak ke situ dengan istri, tinggalkan anakmu di situ. Dan petunjuk itu Bapak Ibu didapatkan oleh Nabi Ibrahim dari Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah awal didirikannya Baitullah, rumah Allah pertama di bumi. Disitulah dalam sejarah diceritakan bahwa penunjukan Bakkah atau Makkah yang hari ini kita sebut itu berdasarkan di waktu itu ada sejarah mengatakan Bapak Ibu bahwa pernah pada waktu sebelum dibuatnya Baitullah itu Bapak Ibu untuk pertama kali, itu satu tanda yang Allah berikan, isyarat yang Allah berikan itu berupa batu. Batu itu dijatuhkan dari surga, dan di mana batu itu sampai di tempat mana, di bumi mana, di bumi kita ini, maka disitulah didirikan rumah Allah Baitullah. Nah, akhirnya batu itu di situ nyampaknya Bapak Ibu di Bakkah itu. Disitulah dibangun Baitullah, rumah Allah yang pertama di bumi. Dan rumah pertama di bumi itu Bapak Ibu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, maka dibawalah anak ke situ dengan istri. Tinggalkan anak kamu di situ. Dan Nabi Ibrahim karena perintah Allah Bapak Ibu, akhirnya ditinggalkanlah anak di situ. Anak yang baru lahir masih bayi, ya, ditinggalkan berdua di daerah yang tidak kasih kehidupan. Daerah itu gersang, daerah itu kerontang, tidak kasih tumbuh-tumbuhan, tidak kasih sumber kehidupan Bapak Ibu. Kalau kita pikir-pikir secara akal Bapak Ibu, itu tidak masuk di akal. Kejam Nabi Ibrahim itu disuruh meninggalkan anak yang baru lahir dengan istrinya baik, berdua di situ. Belum ada manusia lain Bapak Ibu, belum ada. Tak kasih manusia lain kecuali mereka berdua di situ di Bakkah itu. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim berangkat. Berangkat lagi Nabi Ibrahim. Nah, ke Madian. Nah, sebelum berangkat itu Siti Hajar berkata kepada Nabi, "Ya Ibrahim, kenapa kami ditinggalkan di sini, di tempat yang tak ada kehidupan ini? Apakah ini merupakan perintah Allah atau bagaimana ini Ibrahim?" Maka dikatakan oleh Ibrahim, ini perintah Allah untuk meninggalkan kamu di sini dengan anak. Nah, ini Bapak Ibu, di sini kita melihat bagaimana keyakinan mereka, bagaimana ketundukan mereka dengan perintah Allah. Karena perintah Allah mereka lakukan. Tidak tahu apa risiko yang akan terjadi ke depan. Tetapi Bapak Ibu, ini sudah skenario Allah. Ini sudah rencana Allah. Begitu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, anak dan istrinya di situ di Bakkah. Akhirnya dan Siti Hajar Bapak Ibu, dia mencari sumber kehidupan. Haus, anaknya haus, nak minum. Dia haus, nak minum. Maka berlari-larilah dia Bapak Ibu. Siti
Siti Hajar tadi dijenguk Nabi berlari dari Bukit Sofa ke Marwah. Dijenguk ada banyu di situ di Marwah, ternyata tak kaki banyu cuma patah berkana. Dijenguk dari Marwah ke Sofa ada pecah banyu, bukan banyu tapi patah berkana. Berlari dari itu sebanyak 7 kali lari. Itulah yang menjadi syariat dalam ibadah haji, ibadah umroh. Jemaah haji, jemaah umroh kita seluruh dunia dengan sa'i, dengan sa'i berlari dari kecil dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa. Nah, akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Usaha yang dilakukan oleh Siti Hajar berlari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah, Marwah Sofa. Akhirnya dengan izin Allah, bukan dari hasil usaha Siti Hajar yang menghasilkan bisa mendapatkan air untuk kebutuhan mereka, tetapi justru Bapak Ibu dari kaki kecilnya Ismail keluar air. Ini kan di luar nalar manusia Bapak Ibu. Siti Hajar yang mulai dari kecil berusaha untuk mencari sumber penghidupan, sumber air di padang pasir itu Bapak Ibu, tetapi justru muncul dari kaki Ismail yang merentak-rentak. Ini kan maksudnya akal. Nah, ini adalah sumber skenario Allah, rencana Allah. Nah, akhirnya muncullah air yang hari ini sampai hari ini Bapak Ibu dinikmati oleh masyarakat, oleh manusia seluruh dunia. Air Zam-Zam yang kita sebut Zam-Zam, Zam kumpul. Nah, ini ritualnya, ritual sa'i. Sa'i itu kan berusaha, ya. Berusaha, bekerja, kerja. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Ini salah satu. Kemudian datang lagi perintah dari Allah, sudah kurang 13 tahun kembali Nabi Ibrahim menziarahi anak dan istrinya. Ternyata anaknya besar, tumbuh, sudah umur 13 tahun Bapak Ibu. Datang lagi perintah yang sangat luar biasa. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim ini disuruh nyembelih anak. Nah, ini luar biasa. Tadi sudah suruh tinggal anak ini, sudah tinggalkannya kedua banyak padang pasir. Nah, ini sekarang balik lagi dia ke Makkah. Ternyata ada mimpi 3 malam berturut-turut, dan dia meyakini mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang wahyu dari Allah, ya. Karena mimpi para nabi, para rasul itu wahyu Bapak Ibu. Nah, akhirnya suruh nyembelih anak dulu. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Nah, akhirnya dilakukanlah penyembelihan itu Bapak Ibu. Namun tidak semudah itu Bapak Ibu bisa sampai menyembelih anak itu. Luar biasa godaan datang. Godaan ke Nabi Ibrahim dari setan, godaan ke anaknya Ismail, godaan ke istrinya Siti Hajar. Digoda mereka oleh setan. Aku nak menyembelih anak semata wayang, jadi tunggu-tunggu kehadirannya selama ini kamu sudah tua, punya anak semata wayang nak disembelih pula. Ini tak benar ini. Kejam kamu sebagai manusia, macam-macam lah bisikan-bisikan syaitan. Akhirnya Nabi Ibrahim kali perintah Allah, bukan malah dia menurunkan bisikan setan, tapi malah setan itu dilempar. Itulah ritual Jamrah, lempar jumrah di 3 jumrah, Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, Jumratul Wusta. Nah, itu Bapak Ibu sejarahnya. Akhirnya dilempar setan itu sebanyak 7 kali lemparan dengan batu. Nah, akhirnya sampailah ke penyembelihan itu. Nah, penyembelihan itu Bapak Ibu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bijaksana, Allah tidak kepingin ada manusia mengorbankan manusia. Akhirnya Allah ganti Ismail dengan seekor kibas yang sangat besar. Nah, konon kabarnya dalam sejarah dikatakan, walaupun sejarah ini sejarah Israeliat, itu korban yang pernah dikorbankan oleh Habil Bapak Ibu. Ingat cerita Habil dan Qabil, anak Nabi Adam yang sempat mereka itu memperebutkan seorang wanita yang cantik. Mereka tidak boleh kawin satu lahir. Ya, anak Nabi Adam itu kan kalau lahir serempat kembar, tapi kembar itu ladang tino. Nah, kalau sekembaran itu sama lahir tidak boleh nikah, harus nikah dengan saudaranya lain lahirnya. Nah, Qabil ini kalau saudaranya cantik, kita kalah nikah dengan saudara Habil yang agak jelek.
Nah akhirnya disuruh berkorban mereka, dan korban yang diterima adalah korban si Habil waktu itu. Kibas, kalau Habil itu seorang peternak kibas domba, artinya dicari domba yang paling besar, yang paling berat, yang paling hidup, nah dikorbankan. Inilah korban yang diterima oleh Allah. Dan konon katanya kibas dan ya Habil inilah yang digantikan oleh malaikat untuk menggantikan Ismail. Itu cerita Israeliat. Nah, maka yang disebut itu adalah kibas. Sampai hari ini menjadi syariat kita umat baginda Rasulullah, itu dalam korban. Inilah yang Allah berikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, tidak berangkat ke tanah suci Mekah, tetapi salah satu ibadah yang sangat luar biasa bisa kita lakukan di tanah air kita karena kita tidak berangkat, itu ibadah korban ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah, maka berkorbanlah. Ya, pahala korban itu tidak akan terhitung jumlahnya karena sebanyak bulu binatang yang kita korbankan, nilai pahala yang kita dapatkan. Berapa itu? Tidak tahu itu. Berapa bulu itu? Tidak tahu itu berapa badan. Itu saking banyaknya nilai tingginya nilainya ibadah korban itu. Bapak Ibu yang hormati, sudah jam 6 lewat 5 menit. Mungkin kita stop dulu sampai di sini. Kalau ada lagi episode kedua dari kaji ini. Kami minta di sini. Mohon maaf Pak ya. Jadi ini sebelumnya kita bicara tentang masalah ini masih suasana Zulhijjah Bapak Ibu ya. Belum kita Muharram. Muharram itu masalah Muharram Dhul Hijriah. Tahun baru. Nah jadi mungkin itu dulu pengajian kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini sedikit menambah pengetahuan wawasan kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita, baik yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan insyaallah yang akan kita lakukan ke depan, sehingga pada akhirnya nanti kita pulang kepada Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada'na fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaitahu wa la 'aduwan illa khadhaltahu wa la 'aiban illa shatartahu wa la faqiran illa qadaytahu wa la maytan illa rahimtahu wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan mari sama-sama kita akhiri bertemu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jangan dulu balik, silakan sholat suruh. Sudah nyampe waktu suruh. Itu pahalanya kayak umroh dan haji. Jadi sholat dua rakaat, itu baru balik. Ya, itu sudah nyampe.